mobil ini lebih cepat sih dibandingkan dengan BRV sekalipun. Jadi memang inilah low SUV paling kencang di kelas. Alright, yeah, get it like, let's go! Turn up the bass. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Ya, di sebelah kami adalah sebuah Hyundai Stargazer X, varian crossover dari Stargazer biasa. Memang di review-review sebelumnya kami juga udah pernah membahas impresi berkendaranya bagaimana, bahkan sampai ada salah satu review kami juga sudah pakai ke Yogyakarta ya, mencari perbedaan dengan Stargazer biasa. Tapi kali ini kami mendapatkan unit testnya secara sendiri dengan periode yang cukup lama. Jadi kami bisa mencari betul-betul perbedaannya dan bagaimana rasanya kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Yes, sekarang sudah sebelah kami dan kami juga menemukan beberapa hal yang menarik dari Stargazer X ini selain ubahan pada tampilannya. So tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Stargazer X. Oke, kalau dari eksterior yang menarik dan perbedaan adalah memang dia dibuat berbeda sedikit ya. Ini kami sudah jejerkan dengan Stargazer biasa. Kelihatan banget perbedaannya pada bagian grillnya. Grillnya kayak dibuat lebih 3D look gitu dengan aksen warna silver. Ini keren banget dengan warna-warna gelap tuh, bagus banget ya. Meskipun dia punya opsi warna matte yang kayak Ioniq 5, tapi menurut kami di warna gelap ini malah lebih stand out lagi grill besarnya ini. Bagus banget. Dan yang berbeda lagi ternyata lower bumpernya. Lower bumpernya kami pikir mirip sama Stargazer biasa. Ternyata ini dibuat sedikit lebih besar dan lebih gagah gitu, lebih kokoh. Yang beda lagi bukan lebih kokoh doang ya, lebih cici juga. Dan yang beda di bagian grillnya kayak dibikin sculpture naik ke atas gitu, sehingga memberikan kesan dia lebih rugged look dan lebih kokoh lagi, lebih gagah gitu ya desainnya. Bagus. Itu aja kalau dari depan yang menurut kami pembeda. Dan sekarang dia karena udah punya cornering sensor, dia tuh juga sudah ada sensor parkir lagi di sini nih di depan, di kanan maupun di kiri. Jadi kalau misalnya mau lewat jalanan yang sempit atau segala macam lebih kelihatan, karena nanti kami akan jelaskan juga dia bentuknya kan membulat meskipun dibikin naik sedikit. Jadi tuh kita nggak benar-benar bisa lihat ujung dari mobilnya. Padahal sebenarnya ujungnya juga langsung turun ke bawah, tapi untuk beberapa orang jadi masih harus menerka-nerka mobil ini. Pada bagian samping juga yang kami temukan menarik adalah pada bagian velgnya, desainnya keren banget. Dia tuh kayak sebenarnya kayak mengambil bahasa desain dari sebuah bintang yang di extend gitu, bintang dan ada X-nya gitu. Kreatif banget sih menurut kami. Bentuk velgnya Hyundai berani banget ya, mulai dari si Stargazer biasa juga sebenarnya udah beda banget tuh sama MPV biasanya yang kipas-kipas doang, sesimpel dual tone gitu ya. Ini berani tampil beda sih, desainnya beda tapi dia tetap dapat kesan gagahnya gitu. Bagus banget nih di sini dengan bentuknya dual tone gitu. Sekarang naik 1 inci juga, tapi profilnya lebih tipis dibanding Stargazer biasa. Jadi ground clearance-nya meningkat jadi 200 mm, tapi orang Hyundai-nya bilang itu semua meningkat karena velgnya naik doang. Jadi tidak ada perubahan pada set suspensi. Kami juga memang menemukan ayunan dari suspensi sebenarnya masih mirip, yang berbeda karena memang velgnya jadi lebih besar aja. Yang kami temukan menarik lagi adalah ya ada cladding di samping dan di bawah sini ada gitu ya, biar kesannya SUV banget. Tapi dari samping jujur ini MPV-nya masih kelihatan banget ya. Sayang banget aja memang dari awal Stargazer tuh memang lebih MPV dibanding misalnya Expander gitu ya. Expander jadi kalau dikasih cladding dikit udah langsung kerasa SUV-nya. Jadi meskipun pakai roof rack begini,
terus juga cladding dari samping tetap ya udah crossover aja, nggak bisa dibilang dia proper SUV. Tapi menarik ya, kami temukan di sini adalah pada bagian pintu-pintu. Kayaknya sekarang Hyundai pengen membuat kedepan kabin yang di Stargazer sebelumnya agak sedikit buruk dibandingkan misalnya R3 dan juga Expander. Untuk yang X ini kayaknya sekarang ditingkatkan untuk karet-karet peredamannya bagian samping sini. Sekarang itu membuat kami agak kesulitan untuk menutup ya. Ini kondisi nutup kayak gini ya. Tuh, pasti susah nutup. Tuh, ini agak kenceng loh. Nah, ini baru. Jadi agak harus lebih ngebanting baru dia bisa. Kalau enggak nih, kami agak ngebanting biasa aja. Baru nih ketutup. Kalau bantingnya kayak gini, pasti enggak. Padahal udah dibanting. Nah, ini baru nutup. Kami menemukan barik pintu depan, samping. Jadi harus lebih dilempar gitu ya. Karena kebetulan kami juga ada Stargazer di rumah. Beberapa anggota keluarga biasanya melempar pintu dengan bantingan yang sama gitu ya, lebih lembut gitu. Itu di Stargazer X belum ketutup, tapi pas mereka di Stargazer kami di rumah masih ketutup. Jadi kayaknya sepertinya di bagian sini karet-karetnya dibuat lebih tebal supaya meningkatkan kenyamanan ke depan kabin, sehingga kalau mau dengerin sound system dari Bose itu jadi lebih terasa lagi. Pada bagian belakang yang beda itu sekarang, kalau yang di X ini dia dapat spoiler dari sananya, bagus dia kesannya, dia extender gitu ya, kelihatan nih punyanya Stargazer tuh masih kelihatan di sini detailnya, dia kayak ditambahin lagi gitu, dan shark fin antena. Tapi sayang, even sampai varian X ini rear defogger masih belum ada, dan memang nggak ada mode pencetannya juga ya, sampai sekarang belum ada, cuma dikasih sebuah wiper aja untuk menghilangkan embun-embun. Mungkin mikirnya orang Indonesia jarang kedinginan lah ya, jarang ada udara dingin sehingga nggak terlalu butuh defogger gitu, nggak jarang kabut. Yang beda lagi pada lower bumpernya nih, belakang nih, dia dibuat accent kayak SUV di tengah dengan plastik claddingnya. Sebenarnya kalau secara desain sculpture-nya mirip dengan grill yang di bagian depan gitu, dia mirip. Dan Stargazer-nya sekarang kayak dibuat lebih rapat supaya bisa memberikan celah untuk si Font X-nya ini, karena dia varian yang berbeda kan dibanding Stargazer yang biasa gitu. Overall sih memang dengan ada spoiler dan juga lower bumper ini bikin mendingan lah ya. Mungkin buat orang yang suka agak nutupin dikit karena lebih beraksesoris, tapi tetap aja memang bagian belakang ini bukan selera semua orang gitu. Tapi dengan kondisi lampu yang begini, yang H gitu, memang menjadi ciri khas yang berbeda dibanding yang lainnya. Kita lihat bagian dalam. Yang kami temukan menarik lagi di Stargazer X ini adalah dia menjadi satu-satunya LSUV yang sudah punya captain seat. Opsi captain seat tetap ada di Stargazer X ini, dan menjadi satu-satunya ya. Karena sebenarnya si XL7 itu sebenarnya punya opsi captain seat, tapi entah kenapa di Indonesia nggak dijual, padahal itu bisa jadi pembeda. Tapi ya ujungnya yang ngambil ceruk pasar itu ya si Stargazer X lagi, Hyundai lagi. Yang mana ini bagus banget, dia jadi mempermudah banget untuk orang yang suka captain seat. Biasanya anak kecil suka nih captain seat seperti ini, karena mereka nggak terkungkung dalam satu seat aja, mereka bisa ya agak lari-lari dikit lah ya ke belakang gitu ya, bagus. Dan yang bedanya di X ini dengan yang varian biasa, dia diberikan aksen jahitan warna merah. Begitu pula pada bagian door trimnya juga ada. Dan tetap ada Bose sound system premium di sini, dan USB socket A untuk di belakang sini tengah juga tetap ada. Dan yang keren ya, tetap ada tray table ini. Tapi memang nggak dibedakan dengan yang varian biasa yang mana jadi ada dua, nggak, tetap satu sebelah doang gitu. Ini menarik sih, tapi at least masih punya tray table. Jadi ya kalau misalnya anak-anak kecil suka makan yang dijemput, ini berpengaruh banget gitu. Pengalaman pribadi, ini ngaruh banget karena anak kecil biasanya suka bangunnya agak telat, jadi sarapannya baru di mobil. Ini penting banget gitu. Di depan memang secara layout sama. Sekarang pun Stargazer yang biasa juga desain dashboardnya udah baru, sekarang jadi dipotong gini. Nanti akan kami jelaskan sengaruh apa sih sebenarnya. Banyak yang bilang nggak segaruh itulah, ngaruh banget karena memang visibilitas jadi lebih besar gitu ya. Sekarang jadi 1 jengkal nih jarak antara ujung dari speedometer ini ke kacanya. Dulu kan lebih mepet karena ini lebih tinggi lagi gitu, dan malah meninggi di atas speedometer ini. Nggak tahu, mungkin desain Hyundai agak sedikit melakukan kesalahan gitu ya, nggak tahu. Dan kami yang temukan yang menarik dari Hyundai Stargazer adalah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, tilt teleskopiknya ini jauh, udah kayak mobil Eropa, jauh banget. Jadi kita benar-benar bisa mundur, dan ini jauh banget, lebih dari 1 jengkal loh. Ada ya tetangga ya yang punya teleskopik,
Tapi teleskopiknya mepet banget, bahkan teleskopiknya lebih kurang daripada 1 jengkal kami. Jadi kayak nggak ngaruh gitu, kayak yang penting diomongin sama reviewer, dia sudah memiliki teleskop dan teleskopik gitu. Tapi jujur nggak ngaruh banget sih sebenarnya. Ya, ini kalau sedangkan di sini ya, bayangin ini jauh banget, ini mundur. Paling mundur aja dia udah 1 jengkal, dimajuin lagi. Lebih dari 1 jengkal tuh, 1 jengkal kami lebih lewat. Gitu, hampir 2 jengkal. Jadi ini mundur banget, udah kayak mobil Eropa. Eropa memang rata-rata begitu ya. Benar-benar bisa sangat mundur banget, jadi bisa mendapatkan posisi duduk paling enak di sini. Yang kami temukan berbeda lagi, mobilnya kan sudah dilengkapi dengan Bluelink, jadi kalian bisa memantau mobilnya di mana segala macam. Kalau kami pribadi sebagai user Stargazer dan sudah berkeluarga, yang paling enak tuh dari Bluelink adalah bisa memantau anak kalau lagi dijemput pakai driver, posisinya di mana, drivernya pura-pura bilang udah jalan apa enggak itu bisa ketahuan. Terus drivernya kemana dulu sebelum jemput anak, atau dia nungguin di mana dulu jemput anak, ketahuan juga karena kita bisa memantau posisi di mana dan terrecord tuh tiap tanggalnya. Jadi kalau bohong segala macam kita bisa pakai. Apalagi kalau kalian misalnya pakai jasa pengemudi ya, mau misalnya jemput anaknya bisa dipantau anaknya di mana. Jadi kalau misalnya nakal nih drivernya kita bisa pantau, nggak usah pasang GPS ulang, dan itu berpengaruh banget. Dan sekarang kalau yang di Stargazer X ini yang beda sekarang di tombol SOS-nya jadi bener-bener warnanya merah. Dibedakan. Kalau dulu warnanya tetap sama tapi tulisannya SOS aja. Kalau sekarang bener-bener di tombolnya warnanya merah dan di sebelah kirinya roadside assistant gitu. Sound systemnya sekarang udah bisa beda dan udah ada kiblat juga sekarang. Jadi sangat musim friendly sekali ya. Android Auto, Apple CarPlay bisa secara wireless. Sayang banget yang bisa wire cuma Android Auto doang. Apple CarPlay-nya wajib wireless gitu. Ya bagi yang nggak suka wireless seperti kami agak disayangkan sih. Ini kayak diwajibin banget gitu untuk bagian ini. Speedometer yang kami temukan interesting juga adalah tidak dibedakan antara Stargazer biasa dengan Stargazer X bentuk mobilnya di bagian speedometer ya. Jadi misalnya kalau kalian nyalain driving assistant atau sensor parkir atau pintu kebuka gitu ya, bentukannya masih Stargazer biasa gitu. Mungkin harusnya agak niat dikit lah ya. Kayak di Expander Cross itu di speedometernya sama yang expander biasa itu dibedain bentuknya. XL7, R3 sama XL7 walaupun layout sama, bentuknya sama, itu dibedain. Tapi kalau di Stargazer ini agak terburu-buru seperti ya Hyundai ya. Sama persis nih antara yang non X dengan yang biasa gitu. Oke, yang baru lagi juga ya ini. Accelerated parking brake, auto hold ngaruh banget untuk kalian misalnya macet-macetan tinggal gas rem doang karena udah ada auto hold. Dan pattern dari kursinya nih di bagian kirinya tuh kayak dia ada kayak warna merah gitu. Keren sih. Dengan full kulit dan sound system Bose yang suaranya enak banget sih. Apalagi sekarang sudah lebih kedap sedikit dan udah ada mid bassnya di tengah. Gitu. Oke. Tahu lama kita jalan aja dulu, lebih banyak lagi perbedaan yang bisa kita rasakan ketika kita berkendara. Let's go. Nah, kami mungkin gak terlalu detail soal perubahan-perubahannya, kami udah pernah bahas juga beberapa video sebelumnya lah ya. Nah, kami pengen bahas jalannya, rasa berkendaranya, apa sih yang berpengaruh. Mungkin kalau bilang soal bandingan suspensi lebih keras, bandingan ayunannya lebih keras, itu udah pernah kami bahas juga, karena memang ya wajar sekarang dengan dimensi ban yang lebih tipis, dibandingkan dengan sebelumnya dibandingkan dengan varian Stargazer biasa, wajar menghasilkan bandingan suspensi yang sedikit lebih stiff. Stargazer saja memang dia lebih stiff kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya ya, misalnya kayak Expander atau R3 gitu. Nah, ini sekarang si yang varian X ini lebih stiff lagi. Nah, tadi barusan lewatin speed bumps tuh memang lebih kerasa sih dibanding yang Stargazer biasa. Tapi yang kami temukan di sini, karena kami pakai ini berminggu-minggu dan kebetulan kami juga punya Stargazer juga, jadi langsung bisa membandingkan varian biasa, varian Prime. Yang di sini yang X itu yang bikin beda adalah entah kenapa setirnya ini di sini dibuat feel-nya lebih berat. Mau kami rubah di drive mode eco kek, mau di normal, mau di sport, entah kenapa memang lebih berat di sini. Dan jujur kami malah suka, karena kami merasa si yang non X itu terlalu ringan sih menurut kami. Jadi yang di X ini dengan sharpness-nya bannya tuh jadi lebih berat, dan jujur Stargazer kalau dibandingin sama rival-rivalnya itu, kalau sama Avanza mungkin agak sedikit kalah ya sharpness dari handlingnya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Expander dan juga XL7, ini kan dia lebih sharp, tapi setirnya keringanan dibanding kedua mobil tersebut, terlalu ringan. Nah, kalau yang di X ini sekarang udah, wah ini beratnya pas sih menurut kami. Bukan yang berat banget,
tapi ini beratnya pas. Jadi feel-nya tuh kita mau ngerasain jalan lebih kerasa kalau dibandingin sama, apalagi jika kalau dibandingkan dengan varian yang sebelumnya gitu. Ini feel-nya lebih kerasa nih. Jadi feedback dari jalanan juga lebih kerasa. Jadi lebih enak, lebih engaging rasanya gitu. Meskipun kalau lewat speed bump memang lebih besar, ini apalagi depan ini ya, ini di depan Ice BSD yang terkenal dengan agak tajam gitu dibandingkan dengan speed bumps biasa, itu lebih berasa di sini. Bahkan ada satu poin yang dimana speed bumps itu paling tajam, itu bahkan bagian belakang dari mobilnya agak sedikit, ya barusan nih kami ngomongin bagian belakangnya agak kegeser gitu. Dan tapi yang perubahan yang kami suka nih ya, kan dashboardnya sedikit berubah nih di varian Stargazer biasa dan yang X sejak Gias ya, mendekati Gias kemarin, Gias 2023. Ini jadi lebih baik soal visibilitas. Mungkin preference lah ya, mungkin ada yang masih suka juga sama yang desain lama, tapi mostly kebanyakan lebih suka yang desain baru. Desain baru keren lagi, yang bagian edge kanan ini mengingatkan kami dengan bentuk desainnya Palisade. Belokannya, lekukannya mirip, tipis, bagus gitu ya. Bagian Palisade yang varian paling bawah kan speedometernya persis kayak gini kan. Jadi kayak mau nggak usah lihat yang bagian kiri, lihat yang tengah ini aja, nih kayak Palisade gitu. But anyway, yang berpengaruh banget pada ini adalah visibilitas. Kami sendiri pengguna Stargazer ya, itu sangat keganggu banget kalau lagi silau. Kami nurunin sun visor gitu ya, set. Dashboardnya tinggi banget kan. Ada gundakan yang dikit lagi bahkan di bagian atas ini, yang lama. Itu ketika kami turunin full sun visor seperti ini, jarak dari dashboard ke ujung dari dashboard speedometer ke sun visor paling bawah itu kayak cuma tinggal sejumpit gini doang. Jadi ujungnya kami agak naikin sedikit dan cahaya matahari masuk lagi gitu. Jadi agak kebingungan kalau misalnya ketemu lagi silau. Apalagi kan memang kacanya si Stargazer ini agak landai kan. Jadi memang nggak terlalu besar gitu. Jadi ya cuma segini gitu. Nah sekarang dari ujung bagian speedometer atas dan yang sejajar dengan setir itu sekarang lebih better lah, jadi ada segini gitu. Jadi visibilitas kita masih lebih baik. Apalagi yang di Stargazer X ini kan memang ditinggikan posisi duduknya, dibuat paling rendah pun lebih tinggi dibanding Stargazer biasa. Jadi ini penting banget untuk yang varian X dipotong begini. Karena kalau kita posisinya lebih tinggi terus ini diturunin, ya ujungnya kecil lagi. Tapi bayangin masih pakai dashboard yang lama. Visibilitas kita kayak ngeliat mobil depan bahkan kayaknya cuma segini nanti. Kayak sejumput buat naruh garam kayak gitu. Sedangkan kalau ini dengan dashboard ini udah lebih much better sekarang secara visibilitas, lebih enak lagi untuk melihat di speedometer nyetir di bagian depan gitu. Itu yang ngaruh banget sama speedometer barunya ini, desain speedometer layoutnya lebih enak lah. Dan yang kami senang lagi sekarang juga sudah punya PDC, yang mana parking distance control. Ini udah kayak sebenarnya cornering sensor lah ya, yang juga udah dipunyain sama beberapa rivalnya tuh, mungkin seperti si Terios kan juga punya ya cornering sensor. Ini membantu banget kalau misalnya mau belok yang depannya kan nggak kelihatan, karena memang ujung dari mobil ini meskipun sekarang kap mesinnya udah dibuat kayak agak naik sedikit ya, khusus yang varian X, tetap nggak kelihatan. Kalau misalnya rivalnya tuh Expander Cross, Rush, sama XL7 masih kelihatan tuh, 3 rival itu masih agak kelihatan dikit ujungnya. Apalagi kalau XL7 enaknya masih bisa lihat pakai kamera yang di sini kan. Kalau ini bener-bener turun ke bawah karena kan memang dia membulat ya bahasa desainnya, itu nggak kelihatan. Nah dengan ada PDC ini membantu banget nih kalau misalnya kita lagi mau belok atau lagi mau lewati jalan gang sempit, kita gampang tuh jadinya gitu. Ya since kami akhirnya baru mendapatkan kesempatan untuk mencoba panjang dari mobil ini sendiri ya di luar acara, akhirnya kami bisa mengetes berapa sih efisiensi dari mobil ini. Mobil ini dalam pengetesan kami, rute dalam kota ya dia agak sedikit terpengaruh dengan cladding dan velg lebih besar, lebih tinggi sedikit juga secara ground clearance, membuat mobil ini rute dalam kotanya jadi turun sedikit, hanya di 13,6 km per liter, masih cukup oke. Tapi rute luar kotanya pas kami tes gak beda jauh sama yang varian Stargazer biasa. Ya sekarang jadinya bisa di 19,9 km per liter, masih sangat irit sekali. Dan kalau di average kan aja dia masih sangat irit, apalagi dengan running cost yang dia miliki, menurut kami ini masih sangat cukup efisien banget untuk kalian pilih mau jadi mobil harian kalian. Dan karakter mesin ini tuh cocok banget untuk cruising daily gitu ya. Mau dipakai daily dalam kota, dia tanpa idling start stop pun masih cukup irit menurut kami.
dan tambah lagi juga dengan karakternya dia untuk long distance cruising juga cukup enak gitu. Kalau misalnya kayak rivalnya ya, Xpander Cross gitu ya, karena mesinnya cukup tua dan bodinya cukup berat, dia kalau untuk di dalam kota dia agak struggle, apalagi adanya start stopnya menghilang, jadi dalam kota tuh agak lebih boros. Sedangkan luar kotanya dia enak, dia memang kayak dibuat untuk cruising luar kota. Dan menurut kami bagus lagi adalah fitur Hyundai Smart Sense. Yes, Hyundai Smart Sense tuh benar-benar ya juara banget, memang soal safety-nya halus banget, lane keeping assist, lane following assist-nya. Kami benar-benar bisa percaya dengan lane following assist-nya dan bisa mulai dari kilometer per jam yang sangat rendah dan membeloknya juga sangat halus gitu. Benar-benar mengkeep kita di tengah. Sistem lane keeping assist, lane following assist, lane centering yang sangat canggih pada mobil-mobil atasnya mereka, trickle down bisa turun ke varian yang sangat terjangkau ini. Gitu. Itu menurut kami hal yang sangat baik. Tapi hal yang sedikit mengecewakan ya kalau misalnya di Stargazer X ini adalah kekedapan kabinnya. Menurut kami ini belum ada improvement yang berarti dibandingkan dengan Stargazer yang varian biasa atau yang sebelum facelift, sebelum minor change ya. Yang sebelum minor change. Masih kalau di jalan keluar kota gini, suara-suara angin dari atas ini masih masuk. Memang bukan seperti kayak BRV yang masuknya dari kaki-kaki ya, yang mana berisik dari road noise gitu. Enggak, dia tuh berisiknya dari sini nih. Masih terdengar. Kalau dibandingkan dengan misalnya yang terkedap di kelasnya Xpander Cross dan XL7, ini jelas masih kalah sih. Jadinya agak sedikit mengganggu pengalaman berkendara menggunakan sound system premium dari Bose ini. Ini padahal sound systemnya udah enak nih, much better dari yang sebelumnya gitu ya, dari yang non X gitu. Tapi ketika di luar kota, mungkin kalian mendengarkan pada mikrofon kami seberisik apa ya sekarang. Kami harus agak meningkatkan volume suara kami karena memang ya ini agak berisik sih suara masuk ke dalam. Itu yang masih belum diimprove. Padahal kami tadi sempat kami bilang waktu kami bahas bagian luar, menutup mobil ini sekarang harus lebih kencang karena karet-karet di sini sudah lebih tebal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi tetap saja masih tuh. Kami barusan ngelewatin truk. Kalau di Xpander Cross dan XL7 akan lebih kedap dibanding mobil ini. Yang menarik lagi sekarang karena dia sudah punya electronic parking brake dan juga sudah ada auto hold dan juga sudah ada auto release. Jadi kalau macet-macetan kayak gini nih, kita ya udah tinggal injek gas rem aja dia akan langsung nyalain auto hold-nya. Jadi ya udah mau gas dikit, maju, rem lagi, dah lepas. Nggak perlu ngokang-ngokang lagi kayak dulu kan. Aduh, capek banget ya. Tapi memang posisi dari rem parkirnya kurang ergonomis. Jadi kalau jalan nih, udah kita tinggal gas aja, dia akan langsung otomatis rilis electronic parking brake-nya atau auto hold-nya gitu. Keren banget. Tapi saya memang ada sedikit minus nih pada auto release-nya. Ini juga terjadi pada model-model Hyundai lainnya ya. Kalau kalian belum pakai seat belt, dia tetap bisa rilis. Nih kalian lihat ya, indikator seat belt-nya masih nyala. Dia tetap bisa rilis electronic parking brake-nya. Sayang banget aja, padahal normally mobil-mobil dari Jepang, Eropa itu rata-rata kita harus pakai seat belt dulu baru dia mau auto release. Sedangkan mobil Hyundai bahkan sampai Palisade sih semuanya yang kami tes selama ini semuanya auto release, mau kalian pakai seat belt atau enggak. Itu padahal tuh untuk safety ya sedikit kurang baik lah bagian situ. Karena takutnya kan nggak sengaja keinjek tuh pedal gasnya kan. Ini udah auto release duluan gitu. Sedangkan kalau belum pakai seat belt, kalau udah pakai seat belt kan udah pasti orang udah ready tuh untuk menjalankan mobil. Jadi meminimalisir nggak sengaja ke gas gitu kan. Kalau ini udah rilis bahaya juga kan langsung ngegas. Oke, kalau ngomongin disetirin di baris kedua udah sering lah ya. Kami kalau disetirin di baris kedua dari sebuah Stargazer sama aja. Di sini memang bantingannya paling ya sedikit lebih stiff dibandingkan Stargazer biasa. Tapi di sini bantingannya ya memang lebih stiff di belakang. Jadi lebih kerasa lebih stiff juga dibandingkan dengan yang varian non X gitu ya. Varian biasanya juga lebih stiff di mobil ini. Tapi yang menariknya adalah Stargazer X itu dan Stargazer memiliki kalau secara ukuran, kami pernah bikin pembandingannya ya, pengukuran legroom paling besar, dia tuh mampu mengalahkan rival-rivalnya. Dia kalau secara legroom baris ketiga adalah yang terbesar di kelasnya. Jadi kami bahkan di belakang sini dengan kursi kami baris kedua yang tadi kami dudukin udah lega banget itu.
Ini kami aja masih dapat 4 jari di belakang sini. Jadi ini memang terlega di kelasnya. Tapi memang ada sedikit problem di Stargazer X itu adalah posisi dari duduknya jadi agak lebih ngelin ini. Kalau kita bikin tegak soalnya, karena kalau kita bikin lebih tegak, which is di sini, waduh, nah, headroomnya sangat terbatas guys, gitu. Jadi harus ngelin banget dan juga memang kursinya lebih tinggi dibandingkan misalnya kalau kayak Expander Cross dan juga XL7 yang juga punya legroom bagus di baris ketiga ya. Itu mereka lebih duduk posisinya. Jadi kita kakinya nggak terlalu jongkok. Kalau ini di sini lebih jongkok dibandingkan dengan Expander Cross juga XL7 gitu. Gitu. Jadi kita lebih ngelin gini. Tapi padahal udah ngelin kayak gini aja, kakinya lebih menjorok maju ke depan. Ini lebih legroomnya masih tetap bagus gitu. Keren sih. Memang dia memfokuskan untuk mendapatkan legroom yang bagus, ruang akomodasi yang baik. Jadi dari depan, baris 2, baris 3 itu semuanya bagus, harus diakuin ini yang terbesar di kelasnya. Tapi bagasi paling problem mereka. Stargazer adalah yang paling kecil, kami sudah tes juga membandingkan dengan yang lain. 3 baris tegak, sisanya dikit, mau dilipat juga dikit, dia bukan yang paling praktikal lah kalau untuk bagasi. Tapi kalau ruang akomodasi, dia yang terbaik gitu. Nah, bagaimana soal akselerasi dari mobil ini? Since dia sebenarnya pakai mesin yang sama, suspensi nggak dirubah, tapi velgnya beda. Kita coba aja akselerasi dari mobil ini. Kita rubah ke mode sport, gas dan rem, dan go. IVT-nya Hyundai itu galak banget ya. Sudah 100. 0 sampai 100 mampu dijelaskan dalam waktu 11,9 detik. Ini tergolong cepat, bahkan kami pernah mengadu dengan Honda BR-V terbaru ya. BR-V juga punya horsepower lebih besar dibanding mobil ini. Tapi tetap karena transmisinya yang sangat cerdas ini, mobil ini lebih cepat sih dibandingkan dengan BR-V sekali. Jadi memang inilah low SUV paling kencang di kelas. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Stargazer X ini? Sejatinya memang Stargazer X ini kayak nice to have ini ya, additional terhadap varian Stargazer yang mana ya sekarang zamannya SUV kan. Jadi punya cladding tambahan, punya klaim ground clearance lebih tinggi tuh bikin tenang hati pastinya. Karena ya seperti kita tahu jalanan di Indonesia juga memang tidak serata itu dan belum rata gitu yang bagus gitu semuanya. Masih tiba-tiba habis bagus ada yang hancur gitu. Jadi punya ground clearance tinggi tuh it's nice to have lah. Dan menurut kami dengan fitur yang diberikan, penambahan yang diberikan terhadap fitur-fitur mobil ini, punya premium sound dan ubahan yang diberikan, menurut kami ini lebih cukup worth it bahkan dibandingkan dengan misalnya let's say Expander Cross atau BR-V. Karena BR-V termahal di kelasnya dengan ya fitur dia bagus sih, Honda Sensing-nya lengkap gitu, tapi yang lainnya menurut kami kurang bagus. Expander Cross gak ada sama sekali. Kedua termahal di 340-an, ini masih 336 juta. Ibaratnya hanya menambah sedikit 20 juta dengan tampilan grill berbeda. Bose dibandingkan sound system biasa, ini jelas menawarkan value yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa kompetitornya gitu. Oke, itu aja review dari kami. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dulu terhadap Hyundai Andalan yang sudah meminjamkan mobil ini lumayan lama ya. Bahkan jadi kami bisa tes lumayan panjang dari mobil ini. Oke, sekian aja review dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia bagi kalian yang tertarik untuk membaca berita baru atau berita terupdate dari dunia otomotif dalam negeri maupun luar negeri. Kalau mau baca berita juga bisa lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.